Salam sukses buat para subscriber saya, sahabat saya, khususnya teman-teman mahasiswa yang lagi melanjutkan studinya di program Pasca Sarjana. Di vlog kemarin kita sudah coba bahas, kita share tentang konsep dasar perilaku organisasi. Di vlog keduanya kita sudah share tentang perilaku individu dalam organisasi dan perilaku kelompok dalam organisasi. Di vlog yang kali ini saya akan coba menyampaikan komunikasi interpersonal, proses pengambilan keputusan, kerjasama tim dalam organisasi, yang ketiganya kita coba untuk disampaikan secara ringkas pada intinya saja. Interpersonal itu sangat penting. Bahkan di tahun 2005 Muhammad menerjemahkan proses pertukaran informasi di antara seorang dengan paling kurang orang lainnya, atau biasanya di antara dua orang dapat langsung diketahui balikannya. Berikutnya De Vito 1989 mengemukakan komunikasi interpersonal adalah menyampaikan pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang memberikan umpan balik feedback segera. Begitu juga Mulyana tahun 2000 mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang hanya dua orang seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru, murid, dan sebagainya. Menurut Effendi, pada hakikatnya komunikasi interpersonal itu komunikasi antar komunikator dengan komunikat, di mana komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan. Arus balik bersifat langsung, komunikator mengetahui tanggapan komunikasi ketika itu juga. Dari beberapa pendapat tadi bisa kita simpulkan bahwa komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Fungsi daripada interpersonal atau komunikasi interpersonal, yang pertama untuk mendapatkan respon atau umpan balik, yang kedua untuk melakukan antisipasi setelah mengevaluasi respon, yang ketiga untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan sosial, yaitu kita dapat melakukan modifikasi perilaku orang lain dengan cara persuasi. Para subscriber dan teman-teman, seringkali komunikan tidak saling memahami
maksud pesan atau informasi dari lawan bicaranya, atau bahasa sederhananya terjadi miskomunikasi. Hal ini disebabkan beberapa masalah, antara lain yang pertama karena faktor komunikator. Faktor komunikator ini bisa saja karena hambatan biologis, karena mungkin komunikatornya gugup, susah menyampaikannya, gagap. Yang kedua bisa jadi karena hambatan psikologis, misalnya karena komunikatornya gugup, tergesa-gesa. Bisa jadi karena hambatan gender, misalnya biasanya perempuan tidak bersedia terbuka terhadap lawan bicaranya dengan laki-laki. Yang kedua, faktor media. Faktor media ini ada beberapa hambatan. Yang pertama, hambatan teknis. Misalnya ketika kita menggunakan teknologi komunikasi seperti HP, handphone, telepon, mikrofon, PowerPoint, dan sebagainya. Berikutnya, dari media ini pula bisa muncul hambatan geografis. Misalnya adanya blank spot pada daerah tertentu sehingga HP kita signalnya sangat kecil. Yang ketiga, hambatan simbol atau bahasa. Bahasa ini biasa digunakan pada komunitas tertentu, misalnya kata-kata, soal kata. Orang bisa salah paham. Misalnya orang Jawa bilang wis mari, versi Jawa Tengah diartikan sebagai sudah sembuh dari sakitnya. Sedangkan untuk orang Jawa Timur itu diartikan selesai mengerjakan sesuatu. Berikutnya, hambatan budaya, perbedaan budaya yang mempengaruhi proses komunikasi. Tujuan daripada komunikasi interpersonal ini saya coba mengambil dari Muhammad 2004. Yang pertama, menemukan diri sendiri. Yang kedua, menemukan dunia luar. Yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Yang keempat, berubah sikap dan tingkah laku. Yang terakhir, untuk berbaik dan untuk kesenangan. Kita masuk kepada efektivitas komunikasi. Kalau saya adopsi dari DeVito 1997, efektivitas komunikasi interpersonal dimulai dengan 5 kualitas umum yang dipertimbangkan, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan atau equality. Para sahabat dan sahabat-sahabat saya, kita coba lanjut kepada proses pengambilan keputusan. Kata proses pada dasarnya berkaitan dengan urutan atau langkah yang mengarah pada hasil tertentu, sehingga di dalam proses pengambilan keputusan tidak akan terlepas dari penyelidikan atau intelligence, yaitu pencarian kondisi yang memerlukan keputusan intelijen. Yang kedua, desain perancangan, yaitu pengembangan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Yang terakhir, pemilihan, choice. Hal ini berkenaan dengan pemilihan tindakan yang sesungguhnya.
Pengambilan keputusan secara kelompok. Hal-hal yang seperti ini biasa terjadi di lingkungan kita, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, dan seterusnya. Proses pengambilan keputusan kelompok adalah salah satu corak proses pengambilan keputusan di dalam organisasi. Ciri dari prosesnya ditandai dengan keterlibatan dan partisipasi orang banyak. Seringkali keputusan semacam ini dianggap ideal, walaupun agak susah, makan waktu, makan tenaga, makan sumber daya dan seterusnya untuk digunakan secara luas di dalam organisasi. Keunggulan daripada keputusan kelompok. Keputusan individual dan kelompok ini masing-masing memiliki kekuatan sendiri-sendiri. Karenanya masing-masing juga tidak selalu ideal untuk semua situasi. Namun beberapa keunggulan keputusan kelompok dibandingkan dengan keputusan individual ada lebih banyak. Antara lain, yang pertama, informasi dan pengetahuan lebih lengkap dalam menghimpun sumber daya dari sejumlah individu. Berarti lebih banyak masukan yang dipakai di dalam proses pembuatan keputusan. Yang kedua, keragaman pandangan lebih banyak karena banyak orang yang ikut, banyak orang yang terlibat, berbagai sumber, berbagai latar belakang, sehingga pandangannya akan lebih banyak dan lebih lengkap. Yang ketiga, penerimaan keputusan lebih besar. Artinya karena keputusan itu melibatkan orang banyak, ada kontribusi orang banyak, ada peran orang banyak, sehingga keputusannya itu dapat diterima oleh banyak orang. Yang terakhir, legitimasi keputusan lebih kuat. Perlu kita pahami bahwa masyarakat kita ini lebih menghargai metode-metode yang demokratis. Proses pengambilan keputusan kelompok yang konsisten dengan sikap demokratis dipandang lebih memiliki keabsahan daripada keputusan yang dibuat oleh seorang individu. Namun perlu diketahui juga bahwa sesuatu itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Nah, kekurangan daripada keputusan kelompok tadi sudah saya singgung di awal. Yang pertama, memakan waktu, artinya lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk mencapai sebuah keputusan. Yang kedua, tekanan untuk sependapat, artinya ada kelompok-kelompok kecil, minoritas yang tentu harus mengakui keputusan tersebut karena sebuah tekanan yang besar. Yang ketiga, ada dominasi oleh minoritas. Yang keempat, tanggung jawab yang kaku. Tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Nah, ini para subscriber dan sahabat saya, kita sudah masuk ke kerjasama tim dalam organisasi yang di dalamnya ada pokok bahasan soal total quality management dan konflik. Definisi daripada tim memiliki 3 komponen. Yang pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih
kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi reguler, dan ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Apa pula perbedaan antara kelompok dan tim? Yang bisa saya paparkan adalah kalau kelompok itu memiliki pemimpin yang ditunjuk, sedangkan tim berbagi peran kepemimpinan. Kalau kelompok itu akuntabilitasnya individual, kalau tim akuntabilitasnya mutual dan individu. Sedangkan kalau kelompok berbicara tujuan kelompok dan organisasi sama, kalau tim lebih mengacu kepada visi atau tujuan khusus tim. Untuk kelompok, hasil kerjanya sifatnya individual, sedangkan untuk tim, hasil kerjanya kolektif. Kelompok biasanya mengadakan pertemuan-pertemuan efisien, sedangkan tim pertemuan-pertemuan mendorong untuk diskusi terbuka. Efektivitas secara tidak langsung diukur oleh pengaruh bisnis untuk kelompok, sedangkan tim efektivitas secara langsung diukur dengan menilai kinerja kolektif. Yang terakhir, di kelompok biasanya mendiskusikan, memutuskan, mendelegasikan pekerjaan untuk para individu, sedangkan untuk tim mendiskusikan, memutuskan, berbagi pekerjaan. Jenis tim, ada beberapa jenis tim. Secara umum dapat digambarkan, yang pertama ada tim formal. Tim formal ini diciptakan oleh organisasi sebagai bagian dari struktur formal organisasi. Yang kedua ada tim vertikal. Tim vertikal ini biasanya terdiri dari seorang manajer dan para bawahnya dalam rantai komando formal. Ada tim horizontal. Tim horizontal itu terdiri karyawan-karyawan yang setingkat hierarkis, yang hampir sama, tetapi dari bidang keahlian yang berbeda-beda. Ada tim yang dengan tujuan khusus. Tim dengan tujuan khusus ini tim yang diciptakan di luar organisasi formal, biasanya untuk mengerjakan proyek, kepentingan, atau kreativitas khusus. Yang terakhir, tim dengan kepemimpinan mandiri. Tim ini dibentuk dalam satu departemen yang sama dan anggotanya adalah karyawan untuk mendiskusikan cara-cara meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lain-lain. Tim dan manajemen mutu total. Salah satu karakteristik sentral daripada manajemen mutu total atau orang biasa disebut TQM, Total Quality Management, adalah penggunaan tim. Sedangkan hakikat daripada TQM ini adalah perbaikan proses, dan pelibatan karyawan merupakan bagian vital dari perbaikan proses tersebut. Dalam merancang tim pemecah masalah dan kualitas, sebaiknya tim memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama,
tim harus cukup kecil agar efisien dan efektif. Jadi, tim ini ramping tapi lebih mengedepankan fungsi tugas agar efisien dan efektif. Yang kedua, tim ini dilatih dengan benar dengan keterampilan-keterampilan yang akan dibutuhkan anggotanya. Yang ketiga, dialokasikan cukup waktu untuk bekerja pada masalah-masalah yang mereka rencanakan untuk ditangani. Yang keempat, diberikan otoritas untuk memecahkan masalah dan melaksanakan tindakan korektif. Yang kelima, masing-masing mempunyai seseorang yang bisa diandalkan untuk membantu tim menghindari hambatan-hambatan yang timbul. Bagaimana ciri-ciri tim yang efektif? Ada beberapa kriteria yang menunjukkan, yang mencirikan tim yang efektif. Antara lain, tim ini memiliki tujuan yang sama. Tim ini anggotanya memiliki antusiasme yang tinggi. Yang ketiga, ada peran dan tanggung jawab yang jelas di dalam organisasi tim tersebut. Keempat, adanya komunikasi yang efektif. Yang kelima, ada resolusi konflik. Yang keenam, adanya self power. Yang ketujuh, keahlian atau skill. Yang terakhir, ada kesempatan, ada waktu, ada kewenangan untuk melakukan evaluasi. Bagaimana mengatur konflik tim? Karena kalau kita bicarakan tim, kita bicara soal organisasi, karena ada perebutan sumber daya yang bisa berakibat kepada munculnya konflik. Perlu kita ketahui bersama bahwa karakteristik terakhir daripada proses tim adalah konflik. Karena konflik ini mengacu kepada interaksi antagonistis di mana satu pihak berusaha untuk menghalangi maksud atau tujuan pihak lain. Kompetisi berarti persaingan antara individu atau tim bisa memiliki pengaruh yang sehat karena kompetisi memberi semangat kepada orang-orang untuk menampilkan kinerja yang lebih tinggi. Nah, penyebab konflik ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan orang-orang terlibat di dalam konflik. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, karena kelangkaan sumber daya. Sumber daya itu bisa uang, bisa informasi, bisa persediaan dan seterusnya. Yang kedua, ambiguitas jurisdiksional. Konflik juga muncul ketika batas dan tanggung jawab pekerjaan itu tidak jelas, terjadi saling overlapping. Ya, berikutnya adanya gangguan komunikasi. Potensi gangguan komunikasi bahkan lebih besar dalam tim virtual dan global yang terdiri atas anggota dari negara dan budaya yang berbeda.
Komunikasi yang buruk menyebabkan kesalahan persepsi dan kesalahpahaman orang-orang lain dari tim. Yang keempat, bentrokan kepribadian. Bentrokan kepribadian muncul ketika orang-orang tidak bekerja dengan harmonis atau tidak sepenuhnya setuju dalam isu apapun. Yang kelima, perbedaan kekuasaan dan status. Perbedaan kekuasaan dan status muncul ketika satu pihak memiliki pengaruh untuk berdebat terhadap pihak lain. Yang terakhir, perbedaan tujuan. Konflik sering muncul hanya karena seorang manajer, hanya karena seorang mengejar tujuan yang bertentangan. Ada perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan biasa terjadi di dalam organisasi. Karena kembali lagi, organisasi terdiri daripada orang-orang, individu, bisa jadi kelompok-kelompok. Nah, sekarang bagaimana gaya untuk menangani konflik anggota? Anggota tim yang efektif mengubah gaya mereka dalam menangani konflik agar sesuai dengan situasi tertentu. Ada 5 gaya yang sesuai untuk kasus-kasus tertentu. Pertama, gaya berkompetisi. Yang kedua, penanganan dengan gaya menghindar. Yang ketiga, kita bisa pakai kompromi. Yang keempat, dengan mengakomodasi. Yang kelima, dengan menggunakan gaya berkolaborasi. Para subscriber dan sahabat-sahabat saya, tim ini sangat penting dalam menggapai sebuah tujuan organisasi. Karena itu kita harus betul-betul memahami tim dan manfaatnya daripada tim tersebut dalam organisasi. Manfaat potensial daripada tim. Yang pertama, tingkat usaha. Kenapa tingkat usaha? Tim karyawan sering mengeluarkan banyak energi dan kreativitas dari para pekerja yang menyukai ide penggunaan pikiran atau otak dan badan mereka untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manfaat untuk kepuasan anggota. Bekerja dalam tim dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan kerja yang luas. Tim akan memperoleh sumber-sumber yang intelektual dari beberapa anggotanya. Yang terakhir, responsivitas organisasional. Tim-tim karyawan dapat meningkatkan fleksibilitas karena para pekerja dapat diorganisasi dan para karyawan ditugaskan kembali ketika dibutuhkan. Ini dari sisi kelebihan atau potensial. Bagaimana dari sisi kerugian? Penyusunan kembali kekuasaan ketika perusahaan membentuk para pekerja garis depan dalam tim. Para manajer biasanya enggan menyerahkan kekuasaan. Itu kelemahan yang pertama. Kerugian yang kedua, munculnya penikmat cuma-cuma, yaitu seorang anggota tim
yang mendapat keuntungan dari keanggotaan tim tetapi tidak melaksanakan bagian pekerjaan yang sebaliknya. Yang berikutnya, biaya koordinasi. Kelompok-kelompok harus menghabiskan waktu untuk bersiap-siap melakukan pekerjaan dan kehilangan waktu produktif. Yang terakhir, sistem revisi, penilaian kinerja dan sistem penghargaan harus direvisi untuk mencerminkan pendekatan tim yang baru. Kalau tidak kerja sama tim akan gagal. Itulah para subscriber dan sahabat-sahabat saya, khususnya para mahasiswa yang bisa saya share kali ini pada blog perilaku organisasi bagian ketiga. Sampai ketemu dengan vlog-vlog berikutnya. Sampai jumpa.